Channel. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys. Setelah kemarin kita sudah mempelajari pengantar biokimia, sekarang kita masuk ke dalam materi biokimia umum, yaitu karbohidrat. Yuk kita cari tahu sama-sama, apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat adalah zat makanan yang merupakan senyawa majemuk hidrokarbon dengan rumus umum CnH2nOn. Setiap gram karbohidrat mengandung 4,1 kalori. Karbohidrat terbentuk melalui reaksi fotosintesis antara CO2 plus H2O menjadi C6H12O6 ditambah O2. Contoh bahan makanan yang mengandung karbohidrat antara lain umbi-umbian, padi-padian, biji-bijian, buah-buahan manis, dan lain-lain. Agar dapat diserap tubuh, karbohidrat dicerna menjadi senyawa yang paling sederhana, yaitu monosakarida. Proses pencernaan karbohidrat yang pertama, pencernaan monosakarida. Monosakarida mengalami oksidasi C6H2O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O plus ATP. Pencernaan disakarida dan polisakarida. Disakarida dan polisakarida mengalami hidrolisis menjadi monosakarida, yaitu reaksinya C12H22O11 ditambah H2O menjadi 2C6H12O6. Pencernaan enzimatik. Enzim-enzim yang berperan dalam pencernaan karbohidrat antara lain enzim tialin, amilase, getah pankreas, dan maltase. Amilum plus tialin menjadi maltosa. Maltosa plus maltase menjadi glukosa. Sukrosa plus sukrose menjadi glukosa plus fruktosa. Laktosa ditambah laktase menjadi glukosa plus galaktosa. Fungsi-fungsi dari karbohidrat, yuk kita cari tahu sama-sama. Yang pertama, karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. Contohnya glukosa, fruktosa, dan pati. Selain berfungsi sebagai sumber energi, karbohidrat juga berfungsi sebagai cadangan energi. Contohnya seperti glikogen, pati pada tumbuhan. Selain itu, fungsi karbohidrat lainnya yaitu penyusun dinding sel tanaman atau bakteri pada kulit luar pada sel hewan, seperti contohnya selulosa. Nah, fungsi yang lain ternyata karbohidrat juga sebagai penjaga tekanan osmotik. Salah satu contohnya adalah glukosa dan sukrosa. Fungsi karbohidrat yang lainnya ternyata karbohidrat juga berfungsi sebagai pembawa informasi genetik. Karakteristik karbohidrat yang pertama berupa serbuk putih, kemudian mudah larut dalam air kecuali polisakarida, bersifat optis aktif kecuali dihidroksi aseton, senyawa produksi monosakarida dan beberapa disakarida, dapat dihidrolisis oleh asam encer atau enzim tertentu. Selanjutnya dalam bahasa encer akan mengalami isomerasi. Yang ketujuh, bila dipanaskan dengan asam kuat akan membentuk furfular atau derivatnya. Yang kedelapan, mengalami esterfikasi oleh asam atau OH. Selanjutnya, reaksi dengan metil alkohol dapat membentuk glikosida. Yuk kita sama-sama cari tahu sifat-sifat karbohidrat secara umum itu seperti apa sih? Sifat yang pertama, jumlah atom karbon. Berdasarkan jumlah atom karbon, karbohidrat terdiri dari gula triosa 3, tetrosa 4, pentosa 5, dan heksosa 6. Yang kedua, reaksi hidrolisis. Berdasarkan reaksi hidrolisis, karbohidrat terbagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Reaksi hidrolisis berlangsung dengan bantuan katalis H2SO4 dan suhu yang tinggi. Reaksinya bisa dilihat di gambar.
Sifat yang ketiga yaitu monomer dan polimer. Karbohidrat terdiri atas monosakarida atau C6H12O6 adalah monomer dari disakarida dan polisakarida. Yang selanjutnya adalah disakarida, adalah dimer dari monosakarida. Monosakarida membentuk disakarida dengan melepas satu molekul air dari dua gugus hidroksi membentuk ikatan glikosida. Pasti kalian baru tahu kan? Yang selanjutnya adalah polisakarida. Polisakarida terbentuk melalui reaksi polimerisasi kondensasi dengan membentuk ikatan glikosida. Contohnya amilum, selulosa, dan glikogen. Struktur monosakarida atau monomer karbohidrat terdiri atas satu struktur Fischer, yaitu struktur pada keadaan rantai terbuka. Yuk dilihat gambarnya sama-sama. Yang kedua, struktur Haworth. Struktur pada keadaan rantai siklik akibat reaksi antara gugus alkohol dengan gugus aldehida atau keton sewaktu dilarutkan dalam air. Untuk lebih jelasnya, gambarnya bisa dilihat sama-sama ya. Yang selanjutnya, rasa. Ternyata bukan hanya manusia saja ya yang mempunyai rasa. Ternyata karbohidrat juga punya rasa loh. Secara umum, karbohidrat memiliki rasa yang manis dengan fruktosa yang paling manis dan polisakarida yang paling tidak manis. Sifat yang selanjutnya yaitu kelarutan. Karbohidrat larut dalam pelarut polar atau air dan kurang larut dalam pelarut nonpolar. Monosakarida dan disakarida larut dalam air. Polisakarida kurang larut dalam air. Yang selanjutnya, gula preduksi. Berdasarkan kemampuan mereduksi, gula terbagi menjadi dua. Yang pertama, gula preduksi adalah karbohidrat yang bereaksi positif dengan reaksi Tollens dan Fehling. Yang selanjutnya, gula bukan preduksi, merupakan karbohidrat yang bereaksi negatif dengan reaksi Tollens dan Fehling. Contoh, sukrosa dan semua polisakarida. Yang selanjutnya adalah mutarotasi. Ada yang tahu nggak mutarotasi itu apa? Kalau belum tahu, nih aku kasih tahu. Mutarotasi adalah peristiwa perubahan pemutar polimetri karbohidrat setelah dilarutkan akibat mengalami perubahan struktur isomer optis. Semua monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa mengalami mutarotasi. Sukrosa dan semua polisakarida tidak mengalami mutarotasi. Selanjutnya adalah uji karbohidrat. Ternyata tidak hanya kita saja ya yang mendapat ujian. Ternyata karbohidrat juga harus diuji loh. Yuk kita simak sama-sama. Uji yang pertama adalah uji Molis. Dilakukan dengan cara menambahkan alfa-naftol dan H2SO4 pekat. Uji Molis bereaksi positif dengan seluruh jenis karbohidrat. Uji positifnya terbentuk bidang batas warna merah ungu, sedangkan negatifnya tidak terbentuk bidang batas warna merah ungu. Nanti kita bisa coba sama-sama ya. Cara menguji selanjutnya yaitu dengan cara reaksi dengan oksidator atau oksidasi. Dilakukan dengan menggunakan reaksi Tollens dan Fehling atau Benedict kemudian dipanaskan. Reaksi ini bereaksi positif terhadap gula preduksi dan bereaksi negatif terhadap gula yang bukan preduksi. Kemudian ada uji iodin, dilakukan menggunakan larutan I2 berwarna kecoklatan.
Uji iodin bereaksi positif dengan amilum, bereaksi negatif dengan selulosa dan glikogen. Nah, setelah kita tahu sama-sama teorinya, nanti kita praktikkan sama-sama ya. Oke guys, itu tadi materi tentang karbohidrat. Nah, sekarang untuk menguji kepemahaman kita masing-masing, yuk kita jawab soalnya sama-sama. Yang pertama, mengapa nasi, sagu, gandum, jagung dapat dijadikan sebagai makanan pokok? Yang kedua, mengapa kurma atau sesuatu yang manis dianjurkan digunakan untuk berbuka? Nah, dijawab sama-sama ya semua. Terima kasih. Enjoy for watching. Terima kasih.